jalan-jalan ke Tanah Delhi, singgah sebentar di Rantau Parapat. Selamat datang di Zoom Al-Hasani. Kita bahas ayat agar mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan pada bapak-bapak, ibu-ibu, yang mana pada pagi hari ini mari kita bahas ayat suci Al-Quran yang sebagai pedoman bagi kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 19 sampai 20 yang akan disampaikan oleh Buya Rizal, dan pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Ernoviana. Sebelum kita masuk kepada acara yang kita maksud, marilah terlebih dahulu kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu semuanya. Kami selalu mendoakan semua. Amin. Dan semoga Allah memberi kesehatan yang lebih paripurna kepada Ustadz, agar Ustadz dapat membimbing kami setiap paginya di dalam membahas ayat suci Al-Quran. Tidak sempurna kalau kita tidak sapa pendamping beliau, yaitu Ibu Ernoviana. Assalamualaikum Ibu Ernoviana. Waalaikumsalam Bu Gadimar, Buya. Ya Bu Eki. Alhamdulillah, yang mana pagi hari ini sangat cerah sekali. Ibu Ernoviana membahas ayat suci Al-Quran, mendampingi Ustadz. Kami dari grup MC dan juga yang lain-lainnya mendukung, memberi semangat Ibu Ernoviana, yaitu dengan sama-sama memakai jilbab berwarna pink. Baiklah, untuk lebih fokusnya, mari kita persilakan kepada Ustadz dan Ibu Ernoviana yang akan membahas surat Ghafir ayat 19 sampai ayat 20. Dan dipersilakan kepada Ustadz dan Ibu Ernoviana. Syukran Bu Gadimar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, hidayah. Dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kegiatan kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita,
suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentunya semua dengan izin Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 19 dan 20 bersama Bu Erno Pian atau Bu Evi. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat Gimana Buya. Ibu sekarang nih di Padang? Di Padang Buya. Alhamdulillah Padang ya. Ibu dulu yang ngajak Elsa ini siapa Bu Evi? Bu Nel Ermawati Buya. Oh, Alhamdulillah. Nah sekarang juga menjadi Pembimbing. pendamping di kelas koda di kelas GMM ini ya. Ya, GMM. Ghafir 19 sampai siap ya Bu Evi ya. Insya Allah Buya. Alhamdulillah. Kalau gitu waktu dan tempat seperti itu silakan Evi. Silakan Bu Evi. Ya, terima kasih Buya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pengajian atau mengurai ayat pada pagi hari ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Buya Rizal yang mana telah memfasilitasi kami belajar menterjemah Al-Quran secara gramatikal, yang mana pada kesempatan ini kami tidak akan bisa tampil kalau tidak ada wadah yang Buya sediakan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat sekaligus pembimbing kami, Ibu Nel Ermawati, karena beliau ini benar-benar seorang sahabat surga, Buya. Beliaulah yang mengajak kami untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Apapun kegiatan, beliau selalu mengajak kami. Dan insya Allah sampai saat ini kami masih terus bersama beliau dalam memperdalam atau mempelajari Al-Quran. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada suami yang terus mensupport untuk mempelajari Al-Quran. Dan yang tak kalah supportnya adalah teman-teman di GMM, Ketua kami Pak Budi, yang mana untuk bisa tampil dengan surat Al-Ghafir ini beliau menyemangati. Sebelumnya kita semua tidak ada yang mau tampil karena kita merasa ya sudah tua-tua gitu. Tapi dengan semangat beliau, kami semua dari GMM tampil pada setiap hari Jumat. Baiklah Buya, pada pagi hari ini kami akan menampilkan surat Al-Ghafir 19 dan 20. Pertama, kami akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Ghafir 19 dan 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wallahu yaqdi bil haqq. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'in. Innallaha huwas sami'ul basir.
surat Al-Ghafir ayat 19 kami terdiri dari 6 penggalan. Penggalan pertama, ya'lamu. Penggalan kedua, kha'inatal a'yuni. Penggalan ketiga, wa. Penggalan keempat, ma. Penggalan kelima, tukhfi. Penggalan keenam, as-suduru. Kami akan menguraikan surat Al-Ghafir ayat 19. Penggalan pertama, ya'lamu. Bentuk KKSAD, cirinya berawalan ya dan berakhiran domah. Pelaku, huwa, akar kata alima, pola, fa'ala. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 277, artinya dia akan mengetahui. Penggalan kedua, kha'inatal a'yuni. Bentuk KBM, ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasrah. KBM terdiri dari 2 kata, kha'inata dan al-a'yuni. Kha'inata bentuk, KBPA objek tunggal, ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua kasrah. Akar kata khawana menjadi khana, ini sesuai dengan kaidah 1 sia 2, yang mana pada akar kata huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 377 artinya yang tidak jujur atau berkhianat. Kata benda kedua, al-a'yuni. Bentuk, kata benda kata kerja, jamak. Cirinya berawalan alif lam. Akar katanya, aina menjadi ana. Ini sesuai dengan kaidah 1 sia poin 2. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda tunggal, fa'lun, dan kata benda tunggalnya ainun. Pola kata benda jamaknya af'ulun. Pada kata al-a'yun ini dengan akar kata ana, itu pada Mahmud Yunus tidak ditemui akar kata. Akar katanya ditemui pada Kamus Munawir halaman 991. Tetapi untuk pola kata benda jamaknya adanya di Mahmud Yunus. Makanya kita memakai Munawir dan Mahmud Yunus. Artinya mata atau pandangan. Penggalan ketiga, wa, bentuk huruf bermakna artinya dan, ma, bentuk huruf bermakna artinya apa yang. Tukhfi, bentuk KKSAD, ciri berawalan tu, pelakunya hiya, akar kata khafiyah, pola af'ala. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 119, artinya dia sedang akan menyembunyikan. Penggalan keenam, as-suduru, bentuk kata benda, kata kerja, subjek, jamak. Ciri kata benda berawalan alif lam. Akar katanya sodara, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya sodrun, pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak fu'ulun. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 213 artinya dada-dada.
Arti Quran surat Al-Ghafir ayat 19, Dia mengetahui pandangan yang berkhianat dan apa yang dada menyembunyikan atau yang tersembunyi di dalam dada. Kami lanjutkan dengan surat Al-Ghafir ayat 20, yang mana surat Al-Ghafir ayat 20 terdiri dari 3 bagian dan 19 penggalan. Bagian pertama, penggalan pertama sampai 5. Bagian kedua, penggalan 6 sampai 14. Bagian ketiga, penggalan 15 sampai 19. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, Allahu. Penggalan ketiga, yaqdi. Penggalan keempat, bi. Penggalan kelima, al-haqqi. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, alladzina. Penggalan kedelapan, yada'una. Penggalan ke-9, min. Penggalan ke-10, dunihi. Penggalan ke-11, la. Penggalan ke-12, yaqduna. Penggalan ke-13, bi. Penggalan ke-14, syai'in. Penggalan ke-15, inna. Penggalan ke-16, Allahu, Allaha. Penggalan ke-17, huwa. Penggalan ke-18, as-sami'u. Penggalan ke-19, al-basiru. Penggalan pertama, wa, bentuk, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, Allahu, Allah. Penggalan ketiga, yaqdi, bentuk, KKSAD, ciri, berawalan ya, pelaku, huwa, akar kata, qada, pola, fa'ala. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 347, artinya dia sedang akan memutuskan. Penggalan keempat, bi, huruf jar, artinya dengan. Penggalan kelima, al-haqqi, bentuk, kata benda, kata kerja, cirinya ada berawalan alif lam dan huruf jar. Akar kata haqqa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 106, artinya kebenaran. Arti bagian pertama, dan Allah memutuskan dengan kebenaran. Bagian kedua, wa, bentuk, huruf bermakna, artinya dan. Alladzina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Yada'una, bentuk, KKSAD, ciri, berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelaku, hub, akar kata, da'awa menjadi da'a. Ini sesuai dengan kaidah SIA poin 7. Pada KKSAD, apabila dihilangkan tanda KKSAD-nya, tinggal huruf sukun harkat, maka untuk mencari akar kata kita tambahkan huruf SIA di belakangnya. Ini kita dapatkan huruf SIA-nya dengan cara try and learn. Ini kita dapatkan huruf SIA-nya wa. Jadi da'awa menjadi da'a. Pola fa'ala pada Kamus Mahmud Yunus halaman 127 artinya mereka memohon. Penggalan ke-9, min, bentuk, huruf jar, artinya dari, dunihi, merupakan bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama, duni, merupakan kata benda khusus, ciri diawali huruf jar, akar kata dawana menjadi dana,
Ini sesuai dengan kaidah 1 sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 132 artinya selain. Kata benda kedua merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi dunihi artinya selainnya. Penggalan ke-15, la bentuk huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-16, yaqduna bentuk KKSAD aslinya yaqdiyuna. Karena ada 2 huruf sia berdekatan, ia menghilang. Karena akar kata yang kedua kasrah itu tidak cocok dengan waw sukun. Kasrah dikasih harkat domah, maka jadinya yaqduna. Ciri awalan yu dan berakhiran waw sukunna. Pelaku hum, akar kata qadha, pola fa'ala. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 347 artinya mereka sedang akan memutuskan. 17. Bi huruf jar artinya dengan. Ke-18 syai'in bentuk kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri didahului oleh huruf jar. Aslinya syai'an. Karena ada bi huruf jar menjadi syai'in. Akar kata sya'a menjadi sya'a menjadi sya'a. Ini sesuai dengan kaidah 1 sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 208 artinya sesuatu. Arti bagian kedua, sedangkan orang-orang yang memohon atau menyembah selain kepadanya yang disembah tersebut tidak mampu memutuskan sesuatu apapun. Penggalan ke-15, inna bentuk huruf bermakna artinya sesungguhnya. Allah, Allah. Huwa bentuk kata ganti artinya dia. As-sami'u bentuk kata benda superlatif. Ciri sesuai pola fa'ilun. Akar kata sami'a. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 179 artinya maha mendengar. Penggalan 19, al-basiru. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri sesuai pola fa'ilun. Akar kata basura. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 66 artinya maha melihat. Arti bagian ketiga, sesungguhnya Allah, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Arti Quran surat Al-Ghafir ayat 20, dan Allah memutuskan dengan kebenaran. Sedangkan orang-orang yang menyembah selain kepadanya, yang disembah tersebut, tidak mampu memutuskan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah,
Dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Alhamdulillahirrabbil Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Bu Epi? Alhamdulillah, udah selesai tugas pagi ini, Bu ya. Ada di sebelah kayak Bapak, Bang. Ada, Bu ya. Timnya, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Epi, ini pada saat Bu Epi baca Quran sekarang, kira-kira Bu Epi apa yang terasa pada saat baca Quran? Baca Quran. Apa mengingat, wah ini KKL, kesediaan, atau udah langsung memahami arti? Gimana, Bu Iya. Epi? Ya. Jadi setelah kita mempelajari Al-Quran, yang pertama kita eh, lebih khusyuk dalam membaca Al-Quran, dan kita juga berusaha untuk memahaminya. Ya, Jadi karena memang Buya mengajarkan semuanya, jadi kami mengetahui mana yang KKL, mana yang hmm. SAD, mana yang KKP. Jadi kita tahu, oh ini perintah. Oh ya, ya, ya. Pengaruh kepada kehidupan sehari-hari gimana, Bu Epi? Ini mungkin dalam hal jiwa kita Ya, rasa lebih tenang, dan ah, kita berusaha kalau ada sesuatu yang terkendala dalam eh, kita berusaha kembali kepada Al-Quran. Kita ya, mengambil wudhu dan berusaha untuk membaca Al-Quran supaya ah, jiwa kita lebih tenang gitu ya. ah. Jadi akhirnya hidup tentram ya, Bu Epi ya. Ya, mudah-mudahan. Selamat PB, Mumtaz tampilannya, tampil sendiri, layak sendiri, dan juga bisa bantu teman-teman yang lain nanti ya. Iya, Ah, insya Allah Bu ya. makasih ya Bu Ibu ya, semoga bisa istiqomah ya bersama kita. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Quran Ghafir ayat 19 dan 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 19-20. Ya'lamu, ya tahu ya, seperti Allah ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia mengetahui pandangan yang khianat, mana pandangan dusta, mana yang tidak benar. Dia mengetahui pandangan yang dusta, pandangan yang khianat, wama dan apa yang tufis sudur, dan apa yang hati menyembunyikan. Jadi apa yang tersembunyi dalam hati, Allah tahu. Pandangan kita Allah tahu, walaupun pandangan tidak konkret, abstrak, Allah tahu, dan juga dalam hati kita. Jadi kita selalu usahakan berzikir dalam hati kita ya. Wallahu dan Allah yakdi, dia memutuskan bil haqq, dengan kebenaran, dengan keadilan. Apapun keputusan Allah kepada kita pasti benar, pasti adil. Wallazina yad'una, dan orang-orang yang yad'una, mereka menyeru min dunihi, selain daripadanya, kepada Allah, la yaqduna bisyai, tidak mereka memutuskan sesuatu. Jadi yang menyembah selain Allah, yang selain Allah tadi tidak bisa memutuskan apapun. Nah, mereka juga akan dihukum gitu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwas-sami'ul basir. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Allah melihat kita, Allah mendengar kita dimanapun kita berada. Tidak ada peluang bagi kita untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah katakan. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat 19 dan 20 yang sudah dibawakan oleh Ibu Ernoviana dengan tuntas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Namun, kalau ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang berkenan, secara ucap, kami semua belajar, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Bu Gadimar, sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Gadimar. Halo Bu Gadimar. Mental, Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Demikianlah tadi uraian dari Ibu Ernoviana, yang mana beliau telah menguraikan ayat dengan lancar dan muntas sekali. Ibu berikan pantun kepada Ibu Ernoviana.
Kerantau perapat membeli palakat. Tidak lupa juga membeli obat. Bu Ernoviana hebat telah menguraikan ayat. Urayanya lambat, mudah dicatat.